Pendeta Adolf Venas, Wakil Ketua Bidang Hubungan Kerjasama PPMS yang sudah membawakan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Sesa, yang terkasih Ketua Komisi PKB sahabat saya Bapak Pendeta Tuan Senior Maurice Mantiri, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara yang mewakili Bapak Pendeta Franky Wokar, Bupati Minahasa Selatan, Bapak Wakil Wali Kota Manado, Bapak Richard Sualan, para pendeta, para pengurus Komisi BRO Bapak, Sesudahudin, seluruh peserta konsultasi tahunan Komisi PKB Sesudahudin. Atas nama panitia, saya mengucapkan selamat datang di Jemaat Sion Tailing Sentrum wilayah Manado Tailing Timur yang sudah ditunjuk sebagai tuan rumah konsultasi tahunan tahun 2024 ini. Saya sebagai panitia dan ketua jemaat saya dan seluruh khusus di Jemaat Sion Tailing Sentrum sekali lagi mengucapkan selamat datang. Lebih daripada itu, harapan saya konsultasi BRO Bapak sesuai tahun 2024 ini adalah momen yang tepat untuk kita semua BRO Bapak untuk pemutahiran. Kalau itu adalah ada pemutahiran data, lalu kita ajang konsultasi ini menurut hemat saya adalah pemutahiran baik internal maupun output dan outcome. Dan dimaksud pemutahiran internal adalah waktunya buat kita untuk evaluasi, waktu buat kita untuk mungkin mereschedule, waktunya buat kita untuk mungkin mengupgrade dan mempersiapkan program-program sampai akhir tahun 2024 bahkan sampai tahun 2025 nanti. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang di masyarakat dinamika sosial yang terjadi sangat dinamis. Saya ingat konsultasi tahun lalu saya juga hadir. Dinamika di masyarakat juga lain. Kali ini Pak Ketua Komisi BRO Bapak, dinamika di masyarakat sangat gencar sekali yang namanya judi online. Saya rasa BRO Bapak juga harus ambil sikap, harus berani mengeluarkan rekomendasi supaya kaum bapak juga ada di garda paling depan untuk melawan ekspansi judi online ini, karena ini sudah semakin hari semakin berbahaya, sangat memiskinkan. Faktanya anak-anak juga sekarang banyak yang terbuai ilusi dengan judi online. Tidak ada jalan lain. Kalau Bapak sebagai keluarga pasti mempunyai kewenangan untuk mengambil sikap yang tegas terhadap penggunaan gadget. Satu sisi sebagai kebutuhan, di sisi lain banyak mempunyai pengaruh-pengaruh negatif kalau tidak diantisipasi. Begitu juga dengan
pinjol. Pinjol juga semakin mewabah. Satu sisi kita gencar digitalisasi ekonomi, kita gencar menghimbau less cash society atau masyarakat yang jangan menggunakan uang cash, tapi ternyata efeknya juga luar biasa pinjol-pinjol ini. Sebagai laporan kepada Ketua Komisi dan anggota Komisi sekalian, saya juga sebagai Wakil Ketua PSDD di beberapa tempat berupaya supaya UMKM kita ini terfasilitasi. UMKM kita, operasi kita sekarang berbasis rumah supaya mempunyai akses yang gampang ke dunia perbankan. Pak Ronald Solongan sebagai Bupati Minas Tenggara yang tadinya Kadis Koperasi, tahun lalu kita sudah berupaya memfasilitasi ini, tapi ternyata banyak kaum bapak kita yang tidak sadar bahwa dengan pinjol yang tidak dibayar walaupun hanya 3 juta bahkan 1 juta, Anda akan masuk di BICD dan Anda tidak layak untuk menerima UMKM sebenarnya. Jadi hati-hati kita, bapak juga harus memberi rekomendasi yang cerdas terhadap hal-hal ini, karena masyarakat banyak sekali yang baik. Ketiga, sebagai juga wakil gubernur Pak Ketua, saat ini ternyata harga-harga komoditas sangat melonjak, termasuk komoditas bahan pangan. Ini juga harus jadi pemikiran kita bahwa ternyata memang Mario Jokowi itu sangat tepat. Kemarin saya turun ke beberapa titik, harga beras premium yang 1 bungkus 5 kilo sudah selisih 9.000 antara yang operasi pasar dan yang ada di pasar. Itu menandakan demand kebutuhan bahan pokok pangan itu semakin tinggi, sementara supply berkurang. Kalau di Sulawesi Utara memang kita swasembada beras, tapi ternyata di daerah lain tidak, sehingga beras kita banyak yang dibawa keluar, sehingga beras kita tinggi. Begitu tidak ada salahnya kalau dalam konsultasi juga direkomendasikan tambahan ini bohong. Ternyata dalam sejarah hari ini harga komoditas kopra paling tinggi tentunya, jengkol juga kembali akhirnya jadi normal. Mari ternyata kita juga harus mampu mengingat-ingatkan bapak kita sebagai keluarga untuk bijak mengelola keuangan supaya jangan semua dijual. Kalau semua serta dijual, ya pasti komoditas harganya akan turun. Yang keempat, saya juga mau mengingatkan bahwa seperti yang sudah disinggung Pak Ketua Kombapak tadi, bahwa kita akan menghadapi agenda pilkada bersama secara nasional. Kita di 15 kabupaten kota, termasuk 7 kabupaten kota wilayah-wilayah MBM dan provinsi. Saya dalam kesempatan ini mengingatkan kita supaya anggota Kombapak juga turut aktif, jangan pasif. Kita sebaiknya mengingat bahwa dalam konteks budaya politik ada 3 model budaya politik. Yang pertama parokial. Parokial itu orang yang tidak mau terlibat dalam politik sama sekali, orang yang apatis, orang yang mana-mana aja pokoknya. Kita jangan sampai anggota Kombapak kita berpikir berpaham politik yang parokial, tidak mau terlibat. Ini sangat berbahaya. Yang kedua ada jenisnya subjek, mau terlibat tapi ternyata dia tidak tahu persis apa substansi pilkada itu, sehingga dalam menetapkan pilihannya tergantung orang lain.
atau tergantung imbalan-imbalan. Kita jangan juga mendorong kaum bapak kita menjadi budaya politik yang subjektif, yang objek. Yang paling ideal kita mendorong warga Gemim, kaum bapak Gemim menjadi berperilaku politik yang partisipatif. Orang yang berperilaku positif, berperilaku budaya politik positif adalah orang yang tahu persis kausalitas, orang yang tahu persis sebab akibat dengan pilihan-pilihannya. Boleh berakibat dengan pribadinya, keluarganya, gerejanya, bahkan dengan daerahnya. Untuk itu kita semua harus mendorong kaum bapak kita berperilaku budaya politik yang partisipatif. Tahu persis mana yang baik, tahu persis mana yang cocok, tahu persis mana yang sesuai, mana yang sangat mempengaruhi terhadap keberadaan kita, terhadap keberadaan keluarga kita, terutama keberadaan gereja kita. Begitu di akhir kata sambutan saya juga sebagai panitia, kalau ada hal-hal yang kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan sampai acara berakhir, konsultasi tahunan pihak kaum bapak Gemim ini akan berjalan dengan baik, diikuti dengan baik, sukses penyelenggaraan dan sukses juga tujuan. Termasuk dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Bapak Franky dan Bapak Richard, Bapak Andoli, dan Freddy dan Bapak Theo, dengan hati yang tulus, dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta dukungan doa dari bapak-bapak sekalian. Selain dukungan doa, mari tolong dukungan suara. Bila kesempatan kami ini sebagai pihak kaum bapak Gemim untuk menjalankan kewajiban kami sebagai warga Gemim, sebagai juga seorang politisi, menunjukkan bahwa politik itu adalah jalan keselamatan. Kalau orang Gemim tidak berpolitik, orang bukan Gemim akan berpolitik. Kalau orang baik tidak berpolitik, orang jahat tidak akan berpolitik. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Salam sejahtera, shalom. Terima kasih banyak kepada Pak Ratu Gubernur bersama dengan para pejabat bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, ataupun bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota, serta Forkopimda, Badan Pekerja Sinode yang hadir saat ini untuk dapat foto bersama dengan para pimpinan di denominasi gereja yang hadir saat ini untuk dapat foto bersama untuk foto saat ini. Begitu juga dengan kalau ada pejabat yang di Polri,